semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, sudah duduk manis di depan layar kaca Anda karena ini saatnya kita untuk grouping, roasting, dan wah. Terus kembali menemani bersama Dani di pojok sana. Hari ini kita oren-oren, seperti jeruk gitu ya. Kita ke pojokan dulu yuk, sebelum kita ke bintang tamu kita, membahas, menyorot apa sih yang lagi menjadi perhatian publik dan menuai banyak komentar baik itu pro dan kontra, datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Lagi-lagi seputar rumah tangga Arya Saloka. Kemarin anaknya ulang tahun keempat ya. Ini bahagia sih karena bapak ibunya bisa datang di ulang tahun anaknya. Bisa datang, maksudnya? Aku nggak tahu. Pokoknya adalah di foto ini ya, bareng ya. Terus ya ini foto, terus ini foto yang diposting oleh Putri Anne, ya kan, di tag ke Arya Salokanya dan di repost juga sama Arya Saloka. Ini posenya begini, Arya Saloka nge-kiss anaknya yang laki, terus ya Putri Anne di seberang meja gitu ya kan. Nah, oke, terus habis gitu kalau sama Arya Salokanya di repost, terus ditulis captionnya adalah My Love Super Mario gitu. Super Mario itu baju yang dipakai anaknya itu ya. Itu Super Mario mungkin maksudnya anaknya gitu ya. Background lagunya apa? Lagunya nggak ada. Oh, instrumental doang. Takut dibacain kali liriknya ya. Tapi nggak berapa lama kemudian Putri Anne posting di TikTok. Dia bukan posting, dia merepost ya. Merepost atau mengquote, jadi merepost sebuah video gitu. Terus nah, sebuah video, jadi video itu tentang cinta gitu ya, tentang cinta tapi bahasanya aku agak bingung juga menerjemahkannya gimana. Tapi di situ terus ada captionnya Putri Anne, tulisannya I miss you. Gitu kan? Miss siapa nih? Coba kita lihat ya postingannya. Ini postingannya, gambarnya ini. Terus abis itu temanya adalah But love is not a fact. Cinta itu bukan sebuah fakta, tapi cinta itu adalah sebuah keyakinan, ya kan? Kalau kita yakin, paksa. Oh gitu kan? Ini bahasa Inggrisnya ya. Dulu aku terjemahin, aku bingung nih. Kayaknya mesti harus nanya sama orang yang lebih ngerti ya. Love is not fact, it's faith. Is that a man in the sidewalk screaming about God, only voice isn't in head, is in chest. Ya gitulah pokoknya, susah lah aku bacanya nih, nanti ngabisin durasi ya. Pokoknya seputar cinta itu adalah sebuah keyakinan. Mungkin maksudnya ya mungkin harus yakin dan harus komit gitu kali ya, gitu gak sih? Nah, kita kan jadi bingung, ini maksudnya buat siapa nih I miss you-nya? Buat ini buat siapa sih? Apa buat Arya Saloka? Katanya kemarin udah move on, katanya mau hapus-hapus foto. Tapi foto siapa yang mau dihapus? Move on sama siapa kita juga nggak tahu ya. Ini sebenarnya rumah tangga mereka gimana sih? Netizen banyak yang pusing. Aku juga sih pusing ya kan. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah sebagai berikut. Apakah dramanya sudah berakhir Bapak? Ya kayaknya sih nggak tahu deh ya, mudah-mudahan. Drama yang mana nih maksudnya? Bapak main drama di mana sih Pak? Drama kehidupan. Yang berikut beda ya. Biasanya anak di tengah, emak bapaknya di samping gitu ya, gitu kan. Kalau ini kok ada berjarak meja. Yang berikutnya, mudah-mudahan Arya tidak lupa pulang, tidak kesasar dengan arah jalannya, tidak keliru. Ya, lanjut berikutnya. Respect sama Putri Anne, nggak pernah sekalipun speak up tentang aib mantan suaminya. Oke, yang berikutnya. Semoga bisa diperbaiki lagi semuanya, amin. Ya kalau memang ada masalah ya, kita kan cuma ngeliatnya dari foto-foto doang dan beberapa postingan, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Kalau yang berikut kita mau tanya update-nya. Ini kemarin sempat kabarnya melaporkan oknum supirnya yang menggelapkan mobil gitu. Sudah tertangkap, masih ada beberapa orang yang sedang dicari lagi karena ini berupa komplotan, tapi mobilnya juga belum ketemu gitu. Ada Karen Delano, kita lihat dulu profilnya berikut. Karen, aku turut sedih ya atas musibah yang kamu hadapin. Aduh, itu terima kasih Mbak Ros. Itu rasanya pasti kayak apa tuh pada saat kamu tahu manggil supirnya nggak datang tuh? Plong. Aduh, iya. Oh, kalau kemarin iya pada akhirnya lega. Setelah ketangkap dia. Setelah ketangkap. Coba kan yang repot tuh di saat tahu mobilnya dibawa kabur. Wah, itu perasaannya luar biasa tuh. Dan persis mau pergi syuting lagi, jadi telat. Oh, karena harus dicari-cari dulu kan mobilnya. Iya, udah mau syuting, gak konsen lagi kan? Dan gak konsen lagi, di kamera juga kelihatan banget mukanya karena sampai tengah malam kan aku syutingnya. Jadi tuh semua tim pada bilang, aduh Kak matanya merah ini dan itu, dan kalau apa ya muka tuh nggak kelihatan banget, rautannya jadi lesu gitu. Iya. Jadi dia tuh sempat masuk berapa hari? 5 hari? 7 hari tuh normal ya? Iya, jadi kejadiannya tanggal 19 Oktober dia diterima
diterima kerja, kan aku sempat ke Korea selama 16 hari. Nah, waktu di Korea, manajemenku bilang kalau supir lama yang sudah kerja 2 tahun minta keluar. Oh, oke. Aku bilang ya udah oke, nggak apa-apa. Tapi setelah aku sampai di Jakarta, tolong ada supir baru. Sesampainya di Jakarta hari Sabtu, hari Minggu ini di interview. Tanggal 17 tuh di interview, di test drive. Lalu manajemen saya bilang oke, udah bisa masuk. Saya bilang ya udah masuk aja Senin. Di foto tuh ya KTP ya. KTP, salahnya nggak minta kakak, nggak minta lengkap. Oh gitu, cuma KTP doang sama SIM? KTP sama SIM. Lalu hari Seninnya nggak bisa masuk karena dia bilang Selasa bisa masuk. Selasa masuk di tanggal 19 Oktober, itu hari pertama dia. Nah Mbak Ros, aku tuh biasanya kalau ada supir baru, aku tuh nggak banyak berkomunikasi. Jadi biarkan tim manajemen yang ngurus. Nah biasanya setelah 1 bulan baru aku mengakrabkan diri. Karena kan aku pikir udahlah ya supaya dia lebih diaturnya sama manajemen gitu. Terus? Nah, selama 1 minggu itu sebenarnya nganterin sini syuting ke Trans TV setiap pagi. Dia udah tahu gitu kan, suka masuk juga ke studio bawain barang gitu. Barang gak ada yang hilang? Nggak ada. Bersyukurnya nggak ada. Nah, namun waktu di tanggal 27 aku syuting pagi dulu di Trans TV, lalu pergi ke gym, pulang dari gym jam 1. Nah, aku sadarnya tim juga baru tahunya jam 4:30 karena kita mau pergi kerja. Nah, namun karena dicari-cari di lapangan parkir, di gedung parkir, di apartemen, udah nggak diangkat-angkat, WhatsApp juga nggak dibales-bales. Lalu dari manajemen saya, ya udah deh pergi ke manajemen gedung, lalu minta mereka untuk ngeliat di karcis parkir. Oke, terus? Kan kalau karcis parkir pakai secure itu kan kelihatan tuh masuk keluarnya dan ada kameranya. Kelihatan di situ jam 1:40. Dia keluar tuh. Waktu itu kita diduganya masih baik. Apa tuh? Aku masih berpikir udahlah, yang penting pergi aja ke tempat syuting. Mungkin dia punya sesuatu yang mendadak banget, entah istrinya kecelakaan mungkin, atau anaknya baik sakit. Tuh ya? Iya, kita masih berpikir positif. Terus? Karena mungkin masih banyak kejadian kemanusiaan yang harus kita pahami. Namun sampai dengan aku selesai syuting jam 12 malam nggak muncul-muncul. Lalu pikiran kita cuma udah yang ya udahlah, ini pasti udah kebawa. Karena jam 6 sorenya manajer saya telepon ke dia udah nggak bisa, berarti udah di blok. Gitu cerita. Oh, jadi sebelum-sebelumnya tuh masih bisa nih masuk, tapi nggak diangkat? Masih, nggak diangkat. Jadi lucunya di jam 1:40 di saat dia keluar bawa mobil, di jam itu dia mengirimkan foto kepada asisten saya, lokasi parkir di gedung apartemen itu di mana. Karena SOP aku Mbak, kemanapun supir parkir, baik ngedrop saya di mall, di TV, di mana, atau di apartemen, SOP-nya setelah dia drop atau dia parkir, dia harus foto. Terbuat apa tuh? Karena aku punya pengalaman pernah ke mall, supirnya tidur. Oh, jadi panggil-panggil susah ya? Repot kan? Tidur lah, atau mungkin, I don't know, kita pingsan kali, atau sakit karena pernah kita dengar kabar ada supir jantungan mati di mobil. Jadi kabarnya dulu. Jadi kita berpikirnya adalah oke, kita tambahin SOP harus foto di saat parkir. Nah dia kirimkan foto tuh jam 1:39. Dia bilang saya parkir di sini, saya mau cuci mobil dulu. Ternyata di jam dia kirimkan foto itu, di jam itu pula sebenarnya dia sudah jalan. Aduh, kan akhirnya kok udah nih kan, katanya ini dapat rekomendasi juga dari teman fashion stylist. Oh, dia pasti perasaannya gak enak banget dong. Hancur. Karena dia taruh kepalanya di kita kan. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya punya reputasi baik sama temen aku ini. Oh, karena si supir ini? Iya, karena supir ini bukan supir pribadi dia, tapi supir freelance. Oh, yang sesekali dipakai kalau lagi ada stylingan project gitu. Oh gitu. Jadi udah sering kerja sama nih ya. Jadi waktu setiap kali dipakai, dia tuh baik gitu, kayak ganterin baju bener, ngembaliin baju ke teman-teman artis bener. Jadi nggak ada masalah. Makanya temen aku berani kasih tahu, lo kan butuh supir, biar cepat pakai dia aja. Dia senang kalau dapet jabatannya tuh tetap gitu. Oh, daripada freelance-an aja. Iya. Terus kan akhirnya udah ketemu nih ya kan? Udah ketemu nih kemarin ya, kamu udah ketemu orangnya. Betul. Kamu katanya nggak kasihan katanya kamu lah. Aduh. Kamu nggak nanya dia kenapa gitu? Kalau biasanya dia saya ketemu sama orangnya, Mbak Ros, ngelihat orangnya pakai kaos orange masuk ke dalam ruangan, karena saya bilang kan
kejadian sebelumnya, waktu mereka lagi mulai Polsek Setiabudi ini mulai melakukan pencarian, sebelumnya nanya ke aku, mau gimana nih Kak, katanya. Saya bilang, saya belum bisa keputusan apa-apa, tapi tolong dapatkan karena saya mau ketemu sama orangnya. Penasaran lu tuh siapa, motifnya apa, dan kenapa saya. Nah, waktu kemarin ketemu, itu yang aku tanyakan, Mbak. Terus jawabannya apa? Dia bilang katanya dia refleks aja terjadi di saat itu karena dia butuh uang dan ya udah dia di hari itu waktu dia keluarin mobil dia langsung ke Tanah Abang. Ngapain? Ya jual mobil itu langsung ngedapetin duit dan duit yang didapatkan itu tuh nggak seharga mobil itu. Jadi berapa persennya dari harga mobil itu sesungguhnya? 10%. 10% dari harga mobil itu. Saya sampai bilang, Bapak pikirannya lagi Jadi di kalau mana? 600 juta, dia cuma dapat 60 juta gitu? Betul, ya harga saya nggak ke situ dong. Kan ini mobilnya sebenarnya mobil sederhana untuk operasional kaki doang. Oh gitu? Iya, karena Jadi memang lebih dari itu? lebih kurang lagi. Cuman puluhan juta berapa gitu? Betul, dan dia memberikan alasan karena katanya anaknya harus dibaptis di Labuan Bajo lah, jadi dia butuh uang. Tapi menurut teman-teman kepolisian tuh semuanya tuh bohong yang dia berikan alasan. Dan diketahui bahwa sindikat Udah aja. komplotan. Berarti ini bukan sekali ya dia berbuat ya? Sepertinya begitu. Seperti itu. Diduganya begitu. Tapi mobil kamu belum ketemu nih? Aku sudah mendapatkan kabar hari ini. Baru nih? Baru hari ini tadi siang dapat kabar dari teman-teman Polsek di Setiabudi katanya sudah didapatkan mobilnya. Oh, ketemu dan di mana? mudah-mudahan besok. Nah, itu aku nggak tahu. Belum deh. tahu ya. Jadi besok aku akan dipanggil untuk mereka merilis mobilnya. Oke. Jadi mobil ini nih apa? Tapi ada asuransi apa segala macam? Ada, aku alhamdulillah banget mobil ini ada asuransinya. Namun kan proses asuransi juga nggak cepet, Mbak Iya Rose. sih. Apalagi kalau kasusnya penggelapan. Jadi ini sebenarnya masih dalam proses asuransi. Ini aku tuh ini adalah kuliah terbesar dalam hidup aku untuk karena pertama kali berurusan sama polisi mengenai kasus pula. Jadi banyak belajarnya. Apa yang dipelajari kalau boleh share? Aduh, banyak banget deh. Aku sampai berdoa Tuhan jangan lagi terjadi yang namanya harus berurusan sama Ada kepolisian. bolak-balik, harus Bolak-baliknya, BAP-nya, dan harus kontak kanan kiri ikut juga jadi FBI mencari kesana kesini, menelisik dan meneliti. meneliti dan segala macam. Dan yang menjadi pelajaran paling besar ternyata kita juga harus sebagai yang punya pekerjaan kita benar-benar harus buat apa ya di saat kita menerima lamaran tuh semuanya harus lengkap banget. Oh jadi sekarang apa lagi nih kalau ke depan kebayang SOP-nya kan apa Ya lagi harus nih? KTP, harus KK, juga. Ijazah perlu banget, minta emergency contact, siapa istri kamu, anak kamu siapa, kalau aku udah gitu deh besok. Oke. Dan sebenarnya kemarin tuh SOP yang ketinggalan sama asistenku adalah aku minta semua karyawan itu harus difoto real setiap hari pertama masuk. Oke. Foto ya, mohon maaf saya foto depan, kanan, kiri terus divideoin. Karena bagaimanapun juga kan mereka pegang aset kita. Iya benar juga. Nah, yang ketinggalan kemarin itu. Mau dipasangin GPS juga nggak mobilnya? Nah, itu juga kemarin kenapa banget aku tuh nggak mau taruh GPS, Mbak. Nggak mau. Nggak mau karena pernah pergi ke pameran mobil, GPS kok mahal banget. Mungkin ada yang mau endorse, silakan hubungi di bawah Jadi ini. tolong kalau mau ada yang endorse please ya. Ini penting banget sama Mbak Ros perlu juga. Iya, berdua ya. Iya, GPS Oke. penting banget. Yang berikutnya kita mau tanya juga yang update dari Karen ya. Adalah mengenai operasinya kemarin dia sempat share. Aku juga penasaran. Apalagi sih ini asik banget jalan-jalan. Terus masih berbadan gitu jalan-jalan lagi. Iya. Tapi operasi itu nyandu ya. Enggak. Jadi kenapa nih? Ya operasian tuh karena memang rongga aku sebelah kanan ketutup. Oh, bukan karena operasi sebelumnya kurang memuaskan. Itu juga. Ini ada fotonya nih ya. Metamorfosanya. Aduh, itu benerannya Karen Delano ya teman-teman ya. Aduh, rumpi bener. Karen, kamu ini udah puas belum? Sekarang, Iya. yang hari ini sangat puas. Yang
Kalau ini yang di Turki nih hasilnya? Nah itu yang sebenarnya baru pulang banget, akhirnya foto. Dari Turki? Oh, oke. Dari Turki, tahun lalu. Aku ngeliat ini, oh ini baru pulang banget operasi. Tahun lalu, iya. Tahun lalu. Aku ngeliat ini begini, wow hidungnya kayak orang Turki. Iya benar. Gitu ya? Tapi ternyata mungkin nggak diridoin gitu ya. Kayaknya emang nggak boleh gitu kayaknya di saat itu. Jadi ini sebelumnya nih ya nah kan? itu aku sesungguhnya teman-teman. Kalau hari ini pun juga sebenarnya sesungguhnya di rumah begitu. Kan kita pakai mahkota, ada harganya nih mahkotanya. Tapi hidungnya dari dulu juga udah maju. Sebenarnya udah tinggi, cuma rongganya aja yang ketutup. Jadi masalah itulah yang pada akhirnya memutuskan untuk operasi. Kalau dari dulu mau banget operasi, duitnya belum ada. Oh, jadi itu benerin rongga ya awalnya? Sekarang kan kita program banyak ya, jadi duitnya lumayan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak, yang pada saat di Turki itu dia nggak bisa benerin rongganya? Nggak bisa. Jadi waktu ke Korea, pada akhirnya dokterku tuh, kan dokter aku sebenarnya baik banget di Korea. Dia tidak mau jelekin dokter lain. Iya. Cuma asistenku yang aku bawa tuh dia masuk ruang operasi terus kayak maksa gitu ke susternya. Sus tolong kasih tahu sebenarnya waktu dulu operasi apa yang terjadi. Ternyata yang dari Turki itu tuh hancur dalamnya. Jadi kayak diberantakin gitu, dan rongga yang ketutup itu nggak dibenerin. Oh, jadi cuma dari luar doang, secara estetik doang? Kayaknya boneka-bonekaan aja deh gua kemarin tuh, kayaknya dia lagi nyobain kalau hidung Asia tuh, gimana. Yang di Turki bayar atau endorse? Bayar! Oh ya, rugi banget. Bayar! Full lagi! Full bayarnya, rugi banget. Rugi banget. Yang di Korea? Bayar dong, juga, bayar. Lebih mahal. Ya lebih mahal Korea. Cuma yang di Korea itu kita bisa dapat diskon karena ya saling bantu deh. Tapi tetap bayar. Oh iya, tahu gitu langsung Korea aja waktu itu. Tahu gitu Korea Kenapa aja. dulu pilih Turki? Turki itu karena salah satu klien aku, kayaknya Mbak Feni juga kenal. Dia tuh operasi di sana karena dia tuh adalah hidung revisi. Dia kasih tunjuk Instagramnya nih Lauren. Dia banyak merevisi hidung-hidung yang bengkok waktu dari lahir. Oh, nah, jadi langsung percaya ke sana. Oke, Anda ngomong soal operasi. Ini ada juga nih yang lagi rame nih. Operasinya gimana kalau Mbak Feni? Aduh, ya ini kita ngomong yang satu ini. Kalau ini habis facelift ya? Facelift, itu aku juga mau tuh. Oh iya, ini juga di Korea. Ini juga di Korea ya. Usianya sudah 56 tahun. Dia ini sempat viral waktu umur 50 ya. Dia sebagai nenek yang awet muda banget karena dia foto sama anaknya dan kelihatan kayak bestie gitu ya. Nah, sekarang ketika dioperasi itu banyak dimarahin netizen, dianggap penipuan publik. Ternyata mudanya gara-gara operasi. Kita lihat dulu profil Puspa Dewi berikutnya. Kita sudah bersama dengan Puspa Dewi. Ini adalah aku pasti tetap menganggapnya sebagai ibu-ibu panutan ya kan, karena dia rajin olahraga dan kemarin memutuskan akhirnya untuk facelift ya namanya ya, atau operasi. Jadi anti-aging surgery ya namanya. Anti-aging surgery. Jadi anti-aging surgery itu ada facelift, aku ada facelift, ada neck lift, ada tunggu sebentar. Mataku itu kan sebenarnya kan awalnya tuh emang pengennya tuh mata ya. Kan matanya turun ya. Matanya itu udah karena aku ada lipetan, memang lipetannya kecil. Terus ada gitu lama-lama lipetannya tuh agak turun ya. Nah gitu. Nah, aku setiap hari tuh masih pakai squat terus gitu. Nah, aku mau keluarin lagi seperti lipetan aku waktu masih muda, ceritanya gitu. Nah, sama yang bawah mata yang paling parah sebenarnya adalah yang kantong mata. Kantong matanya itu udah besar udah besar dan berkerut-kerut gitu. Iya. Terus ya Rumpi dapat ya semuanya ya. terus sama apa ya? Ini udah dalam sekali. Sekarang sih smiling lainnya. Sekarang juga masih ada ya. Sedikit dikasih ada implant smiling. Tuh lihat deh the magic of masa kini. Gitu. Jadi teman-teman netizen jangan julid, cari duit supaya jadi lebih muda. Ini kan udah 3 bulan setelah operasi begitu ya. Ini sebenarnya 3 bulan setelah operasi. Sebenarnya kata agentku juga dokter bilang sebenarnya masa recovery-nya itu 6 bulanan. Nah ini baru 3 bulan sih. Jadi aku sedikit masih bengkak-bengkak ya saudara-saudara. Tapi udah cantik. Tapi ini harganya bisa satu rumah. Ya kan. Kalau kamu berapa rumah? Ya satu mobil gue. Rasanya gimana gitu kan? Udah pergi ke sana. Udah ke sana, terus hilang. Balik mobil hilang. Gagal di Turki, gimana sih Mbak Ros? Sampai satu rumah. Kayaknya
jangan ngomongin harga. Tapi ada kerjasama nggak kan? Ada kerjasama. Mbak Puspa juga Iya, kan iya. promote Bener-bener. gitu ya? Ya kebetulan waktu itu pas aku tuh lagi kepengen mata ya kan, yang parah itu sebenarnya mataku di bawah itu ya sama Oh iya, lipat Aileen. sekalian. Terus aku lagi cari-cari, terus ada temen yang dia oplas di Korea, terus dia ada pakai agensi yang dia pakai itu, terus akhirnya oh iya aku coba deh. Nah terus akhirnya agensinya ngobrol-ngobrol sama aku, terus ketemu sama hospitalnya juga di sana yang di Korea. Nggak boleh sebut ya namanya apa ya kan? Gak usah nih, gak usah nih. Nah, pokoknya- Ntar aja ya. Habis kalau aku sebut nanti ditutut. Nah terus akhirnya ngobrol akhirnya terus ketemu kebetulan pas dia juga ada visit ke Indonesia, terus ketemu aku, terus oh iya tadinya cuma mata ya, terus mata atas mata bawah, oh sekalian aja ini masih di facelift, masih di facelift. Aduh. Langsung kurang semua. Tapi bener sebenarnya kalau ngomongin sebenarnya ya emang Harus sekalian ya? Ya di facelift dan lain-lain, terus ya memang ada Sekalian kerjasama anestesi, juga, jadi semuanya. ada kerjasama juga, jadi Jadi agak lebih ada. Siapa kenalin dong Oma? Nah, ya ampun, sama nggak janjinya sama nih? janjinya baik sekali pokoknya, janjinya baik sekali, hospitalnya baik sekali dan bagus banget. Oke. Nah, ini kalau Mbak Puspa kemarin udah sharing gitu ya. Aku juga ngikutin tuh perjalanannya. Tapi kemudian ternyata banyak komentar netizen yang di luar dugaan kayaknya, di luar ekspektasi. Bunyinya antara lain coba kita baca. Unfollow deh. Ternyata selama ini efek filter dan make up kayak gitu. Yang berikutnya, gua kira selama ini awet mudanya alami katanya gitu ya. Terus habis itu yang berikut, tuh kan benar walaupun udah berumur kalau ada uang semua juga jadi muda lagi. Sebenarnya kata-kata netizen gini gue kena juga nih. Cantik Oma, oplasnya cuma menghilangkan kerutan kulit ya, nggak ada jadi berubah nggak muka merubah sama sekali. muka. Memang aslinya sudah cantik awet. Karena kalau anti aging face surgery itu emang tidak merubah, aku nggak merubah muka karena ini kan cuma dikencangkan ya, pengencangan. Tapi Mbak Puspa sempat bilang bahwa ngerasa bahwa ini sudah waktunya. Yang sebelum ketika viral itu memang tidak ada operasi sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi kalau dibilang sebenarnya aku tuh heran pada saat ada viral di TikTok ya, katanya satu dunia dibohongi sama Satu nenek dunia. Puspa Dewi. Tega banget pakai kata-kata nenek itu ya memang benar Emang nenek-nenek sih ya Cuman oma-oma. gimana ya? Tapi dibilangin membohongi, saya tuh bingung membohongin itu kapan saya membohongin, karena pada saat sebelum saya itu oplas baru benar-benar 3 bulan yang lalu. Pada saat datang ke Rumpi kemana-mana ya, ke TV saya ditanya Asli, apa namanya kok awet muda. Sebenarnya pertama yang bilang awet muda itu kan bukan saya ya. Iya. Kan mereka yang bilang awet muda. Terus aku ditanya kenapa awet muda, rahasianya apa? Nah aku kan memang belum ngapa-ngapain, aku belum pernah oplas. Aku hanya memang aku bingung ngapain ya. Aku tuh rajin olahraga, emang iya dari dulu sampai sekarang pun juga suka olahraga ya kan. Iya, jadi dia nggak pola hidup membohongi. sehat. Sabar Oma. Hidup sehat, terus aku Sabar minum ya, Oma. air putih, aku Iya, berkegiatan iya. banyak yang positif. Mungkin aku karena emang beraktivitas, aku juga karena emang aktif berbisnis, aku bekerja setiap hari. Mungkin itu sesuatu yang membuat aura yang positif, mungkin itu. Jadi apa yang berbeda? Nah, Apa yang berbeda yang membuat akhirnya memutuskan ya ini saatnya untuk kayak aku melakukan sebuah Nah. setelah berikutnya kita di Rumpi.